Kalau seorang santri dia merendah di depan gurunya, kemauan dia itu prestasi. Tolong tunjukkan kepada saya cara paling benar di saat saya berhadapan guru saya yang sangat baik dengan saya, Pak. Anda yang suka mengkritik gaya-gaya di pesantren misalnya, tunjukkan apa? Saya petentang-petenteng? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Akhirnya Buya Yahya memberikan ulasan tentang fenomena yang tengah viral akhir-akhir ini, yaitu tentang Ponpes Lirboyo ataupun ponpes manapun yang tengah dibahas oleh netizen, yaitu tentang jalan-jalan merangkak, jalan-jalan ngesot yang ditujukan kepada faham feodalisme. Dan ini memang bukan sebagai sesuatu yang baru sebenarnya. Dari dulu memang ajaran seperti ini nih sudah ada, namun tidak viral seperti sekarang, yang dimana mereka sendiri yang memvideokan aktivitas dan ajaran mereka. Ketika direaksi oleh netizen, mereka sakit hati, menganggap orang tidak faham beragama, seolah-olah mereka yang paling faham dalam agama ini. Tapi ya sudahlah, itu kan klaim di antara mereka. Yang ingin saya tanggapi adalah pernyataan Buya Yahya yang dimana seperti setengah-setengah di dalam menanggapi fenomena ini, entah mau berpihak, mau membela, ataupun ingin mengkritisi. Beliau setengah-setengah. Namun di dalam bidang yang lain, kita tahu sendiri teman-teman, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Kiai Idrus Ramli, 4 sosok ini sama-sama tokoh ulama yang menjadi public figure, yang dimana mereka aktif di media sosial, beda dengan ulama-ulama yang lain. Keempat sosok ini adalah mereka yang paling aktif di media sosial, memberikan ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Namun Buya Yahya, kalau menurut saya, yang paling handal di antara 3 yang lain. Apa kehandalan beliau? Menari. Nice. Ya, beliau menari teman-teman. Jadi komplit Buya Yahya yang menari. Ustadz Adi Hidayat ini adalah Ustadz surah pemusiknya, sedangkan Buya Yahya yang menari, joget-joget dengan para habaib. Yang ketiga, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad apa? Vokalis, penyanyinya. Kenapa saya menyatakan Ustadz Abdul Somad menyanyi? Karena ada beberapa videonya menyanyi-nyanyi. Tiba nafas di ujung malam, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Nice. Bahkan nyanyiannya ada yang kontroversial. Selamat murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancu. Jadi yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tapi beliau sendiri merayakan selamat-selamat murtad itu. Aduh. Kalau Kiai Idrus Ramli, spesialis Wahabi. Spesialis mana dia Wahabi. Tapi ya sudahlah, itu keunikan 4 sosok public figure ini yang dianggap ulama pembela para habaib. Sekarang kita fokus kepada pernyataan Buya Yahya, yang dimana di dalam videonya beliau memberikan pernyataan kalau kita ini, kata Buya Yahya, di dalam menjadi santri, apa yang harus kita lakukan? Takzim, berakhlak, beradab kepada guru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memuliakan guru. Meskipun dia harus duduk di bawah guru ataupun mencium tangannya, bahkan menjadi budak, membawakan dalil dari Ali bin Abi Thalib katanya. Imam Ali pernah menyatakan bahwa siapapun yang mengajariku satu huruf, maka aku rela untuk menjadi budaknya.
Imam Ali berkata, ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku rela menjadi budak orang yang mengajariku biarpun satu huruf. Mau apa? Ayo. Saya senang kalau saya menjadi budak guru saya. Ada dalil seperti itu katanya teman-teman. Ada dalil seperti itu. Yang dimana di sini dengan dalil tersebut memberikan pembelaan, membungkuk-bungkuk, nunduk-nunduk. Itu adalah bentuk takzimnya murid atau prestasinya murid kepada seorang guru. Guru saya di atas kursi, saya duduk di bawah. Karena saya nggak merasa pantas duduk sejajar dengan guru saya. Apakah ini sebuah tidak? Saya tidak merasa dan saya bangga dengan itu, prestasi bagi saya. Apakah ini sebuah tidak? Saya tidak merasa dan saya bangga dengan itu, prestasi bagi saya. Oh my God! Wow! Kalau saya bertanya kira-kira kepada Buya Yahya, karena yang kita bahas bukan masalah nunduk-nunduk. Kalau cuma nunduk di hadapan guru, tidak berani menatap matanya, bersuara lebih lantang dari suara guru, itu top. Anda jalan dengan penuh sopan dan santun lalu duduk dan tidak bergeming. Disuruh mengangkat kepala pun Anda tidak mampu karena begitu Anda mengagungkan guru Anda. Di saat suruh berdiri tidak. Duduk di sini nggak mau. Ini kemauan seorang santri karena penghormatan. Apakah penghormatan seorang santri kepada gurunya kita anggap sebagai perendahan perbudakannya? Itu tidak. Memang itu dia beradab kok. Top bener memang. Tapi kalau di sini yang kita bahas, yang ramai di media sosial sekarang bukan cuma masalah nunduk dan tidak berani natap guru, melainkan jalan rangka. Guru saya di atas kursi, saya duduk di bawah. Karena saya nggak merasa pantas duduk sejajar dengan guru saya. Jalan ngesot. Apakah ini sebuah tidak? Saya tidak merasa dan saya bangga dengan itu, prestasi bagi saya. Apakah ini sebuah tidak? Saya tidak merasa dan saya bangga dengan itu, prestasi bagi saya. Menuju guru jalan rangka, menjauh dari guru jalan mundur. Rangkanya mundur teman-teman. Apakah ini sebuah tidak? Saya tidak merasa dan saya bangga dengan itu, prestasi bagi saya. Dan tidak lebih dari itu, cium kaki. Perhatikan, cium kaki teman-teman. Artinya apa? Sudah menyerupai sujud. Salah. Dan Buya Yahya di situ memberikan pernyataan tegas. Ada beradab kepada guru sampai melanggar syariat, sampai sujud dan sebagainya, ya tinggal ditegur saja. Bukan langsung pesantren, perbudakan dan sebagainya, Masya Allah. Kami di sini tidak mencaci maki. Kita di sini mengkritisi apa yang menjadi perbuatan mereka. Karena apa? Di mana-mana mereka mengajarkan itu. Berlebihan, bekas kakinya dicium, bekas tempat duduknya dicium, ya, bekas siwaknya dijual laku. Apalagi celupan tangannya laku keras. Bekas digigit, roti bekas digigitnya 500.000 laku keras. Dan berbagai macam doktrin dakwah yang mereka lakukan sangat membludak. Kemana Buya Yahya tidak membahas itu? Dan yang lebih aneh di sini Buya Yahya menyatakan, misalkan dengan adab nunduk-nunduk, tidak berani natap guru, apakah kita harus begini ke guru, harus bersuara keras kepada guru, harus begini begitu? Anda yang suka mengkritik gaya-gaya di pesantren misalnya, tunjukkan apa? Saya petentang-petenteng, tolak pinggang. Siapa juga yang bilang seperti itu Buya? Menghormati guru tuh perlu, menghargai ilmu yang guru ajarkan tuh wajib, meneruskan ajaran Islam tuh wajib, tapi sesuai rambu-rambu. Apakah yang diajarkannya sesuai dengan ajaran Nabi? Apakah yang diajarkannya ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Apakah yang diajarkannya sudah tidak menyalahi ajaran Rasulullah SAW? Ya, jalan-jalan merangkak, jalan ruku, jalan sujud, jalan ngesot, jalan ini, jalan itu, yang dimana semuanya bahkan ngasih makanan dilempar-lempar. Tadi itu saya kedua kali san, padu rotan, ajong. Tak, hola, tewak, tuh, acing ke viral yo. Harusnya nanti gitu-gitu ya tadi cina tenari makan. Kan sekarang tari, malah mana nggak menang saya 2 kali ho. Siap, si jago atuh. Ini kan ajaran yang sungguh-sungguh konyol, yang dimana kalau kita menimbang dari pernyataan Ali bin Abi Thalib katanya, siapapun yang mengajarkanku ilmu, maka aku ibarat budak baginya. Ali bin Abi Thalib, berapa luas ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah pernah Ali bin Abi Thalib menjadi budak Nabi? Apakah pernah Ali bin Abi Thalib merangkak-rangkak ke hadapan Nabi, sujud-sujud ke hadapan Nabi, cium bolak-balik tangan Nabi? Kalau mau menuju Nabi jalan rangkak, jalan ngesot. Mau pergi dari hadapan Nabi jalan ruku mundur, jalan sujud mundur. Kan kita perlu menimbang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma mengutip pernyataan dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan prakteknya Ali bin Abi Thalib tidak pernah jalan ruku-ruku, jalan sujud, jalan ngesot, jalan cekomang kepada gurunya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa yang dicontoh jalan ruku? Kan mengaku si paling ahlu sunnah wal jamaah. Kami
Ahlus sunnah, ahli sunnah. Artinya apa? Yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan kepada kita, yang mereka terapkan di dalam pondok pesantren mereka, semuanya sunnah Nabi. Nabi siapa yang mengajarkan ruku-ruku, sujud-sujud, ngesot-ngesot kepada gurunya? Mau mengutip perkataan siapa lagi? Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Maliki. Mana di antara 4 imam mazhab yang mengajarkan jalan ngesot, jalan sujud, jalan ruku, jalan bungkuk, jalan cekomang, jalan bebek kepada guru-gurunya? Tak ada satu pun, teman-teman. Siapa yang mengajarkan jalan ruku? Belanda. Feodalisme. Perlu kan saya tayangkan video ini? Agar kalian tahu bahwa ajaran di Indonesia, jalan-jalan sujud, jalan rangka, jalan ngesot, semuanya karena mereka mencontohkan terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan. Dicontoh sama mereka yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dikritik, mereka tidak mau. Ketika diluruskan, mereka sudah merasa paling lurus. Lurus ke siapa ajaran itu? Kepada Belanda. Karena kalau mau diluruskan kepada Rasulullah SAW, tak ada sejarah Rasul mengajarkan ngesot-ngesot, sujud-sujud, ruku-ruku, bahkan sampai cium kaki. Pada zaman Nabi, memang ada sahabat-sahabat yang ingin gulu kepada Nabi, menghormati Nabi secara berlebihan, ingin, teman-teman. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan jangan. Sampai ada juga orang yang ingin sujud kepada Nabi. Nabi menegur jangan. Seandainya boleh manusia ini sujud kepada sama manusia, maka akan aku izinkan, akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Tapi itu hanya seandainya, bukan ajaran Nabi. Jadi Buya Yahya di sini, dia ini ingin berada di tengah-tengah, ingin menasehati yang mengkritik dan juga ingin menegur yang mengajarkan feodalisme. Enggak, itu bukan feodalisme. Kata Buya Yahya, itu hanya bentuk takdim, itu adab kepada guru. Kan memang iya, adab yang dijalankan oleh mereka mengaku. Ya, para santri-santri yang mendm saya itu mengaku bahwa mereka itu menjalankan adab Jawa, yang dimana Jawa ya ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Bukan adab Islam, tapi adab Jawa itu. Kalau dulu murid berjalan jongkok di depan guru dianggap sopan. Bagaimana kalau itu terjadi di zaman Rasulullah SAW? Apakah beliau membenarkannya atau justru melarangnya? Dalam sejarah, pada masa kolonial tahun 1912, murid memang diajarkan berjalan sambil berjongkok di hadapan guru sebagai bentuk hormat. Tapi Islam datang bukan hanya mengajarkan adab, tapi juga menjaga tauhid dan martabat manusia. Rasulullah SAW melarang bentuk penghormatan yang menyerupai ibadah, seperti tunduk, ruku, atau berjongkok kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berdiri sebagaimana orang-orang asing berdiri untuk mengagungkan sebagian mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5230. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1159. Itu artinya penghormatan berlebihan yang menyerupai ibadah termasuk berjongkok di hadapan guru itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam mengajarkan adab, tapi tanpa merendahkan diri kecuali di hadapan Allah. Menghormati guru bukan dengan lutut yang menekuk, tapi dengan hati yang tunduk kepada ilmu dan kebenaran. Karena guru bukan untuk disembah, tapi untuk membimbing menuju Allah. Adab yang benar adalah yang sesuai sunnah dan sebaik-baik murid. Bukan yang paling tunduk di hadapan guru, tapi yang paling taat kepada Allah. Bukankah dulu Buya Yahya pernah memberikan ulasan? Ada santri-santri yang menghadap kiai, guru-guru, ulama-ulama, ustadz-ustadz menggunakan jalan dengkul, pakai dengkul untuk menjalan menghadap kiai. Itu salah, memperbuat diri, hukumnya makruh. Sampai jalan Apa ini? Hidup bagaimana nih? Mohon kepada semuanya di dalam menghadirkan kebiasaan di rumah itu hendaknya dicocokkan dengan kebiasaan diajarkan Nabi. Bukan kita mewarisi dari misalnya kerajaan yang kita saksikan seperti itu. Itu kan kisah kerajaan. Dan pondok bukan sebuah kerajaan. Berjalan dengan lutut, kenapa harus seperti itu? Capek dia. Malah nanti tidak aman. Bisa apalagi seorang perempuan. Semestinya kalau perempuan melayani kita segera selesaikan dan pergi. Jangan terlalu berlama-lama di depan kita. Gara-gara merangkak udah. Nah ini adalah kritik saja kepada diri kita sendiri. Kalau memang di rumah kita seperti itu, santri-santri yang melayani hendaknya sudah mulai dirubah perlahan demi kebaikan bersama. Kasihan dia, melayani pengen cepat tapi jalannya pun harus pakai lutut. Lutut bukan untuk berjalan. Ya, lutut bukan untuk berjalan. Berjalan dengan kaki yang wajar dan biasa. Baik, itulah hukumnya adalah masuk wilayah makruh. Tapi kenapa sekarang seperti ini? Kenapa? Apa takut digeruduk juga ponpesnya Buya Yahya ketika memberikan bahasan ini? Apakah takut didemo juga? Wallahu a'lam bishawab.